Bukan kuat dan hebat kami, tapi oleh karena kasih-Mu lah Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Untuk itu Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kami, persungutan kami, pemberontakan kami selama 1 minggu ini Tuhan. Layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuduskan ruangan ini terbelagi ruangan hati kami. Urapi kami kembali Tuhan, setiap yang ambil bagian dalam pelayanan. Baik itu dari usher, singer, song leader, pemain musik, soundman, multimedia, Tuhan urapi dan memberkati. Ikat terus kami Tuhan dengan tali kasih-Mu. Tarik kami dengan tali kesetiaan-Mu. Sehingga pelayanan kami sore hari ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati gembala sidang kami, Pastor Paulus Supit yang melayani di luar GBI Rem. Pakai dia lebih dan lebih lagi Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu yang sudah ada di ruangan ini. Bahkan yang masih dalam perjalanan Tuhan, Engkau tibakan di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Supaya di tempat ini ke Tuhan, kami bersama-sama meninggikan, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Setiap peralatan yang kami pakai dikuduskan dalam nama Yesus. Biar semuanya boleh mendatangkan kebaikan. Berkati hamba-Mu Pak Pengkiandu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Pakai mulut lidah bibirnya untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biar setiap benih firman yang ditabur itu menjadi rema bagi setiap kami yang mendengar sore hari ini. Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Jamah sentuh hati mereka Tuhan. Buat mereka mengalami Yesus secara pribadi. Bahkan setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan sore hari ini, biar itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan ditinggikan, diagungkan, Engkau bertata di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Mari siapkan hatimu, kita mau menyembah Tuhan sore hari ini. Seperti rusa yang haus, kami rindu akan aliran sungai-Mu Tuhan. Mari dengan lebih sungguh katakan pujian ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai
sekali lihat pujian ini dari awal. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Kami bagaikan tanah gersang Tuhan, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, begitupun jiwaku, Tuhan. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dengkapan kasih-Mu. Katakan hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dengkapan kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan saja katakan, hanya katakan dari hatimu. Kaulah yang pribadi yang mengenal hati kami Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi darimu. Amin. Isi hatiku bawaku, kami mau lebih dekat lagi padamu Tuhan, tinggal dalam indahnya dengkapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatimu. Tiada
dasar setiamu tak pernah habis dalam hidupku. Kami mau menyembahmu, kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Dan saatnya 40 menit ke depan, kami sudah siapkan pikiran, jiwa, mata batin, bahkan roh kami Tuhan, untuk bersama firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang mengantar firman itu, sehingga setiap kami mampu mengerti dan mau memahami. Kami siap untuk diberkati siang ini, karena doa ini kami minta di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat sore, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Saudara, beberapa waktu yang lalu teman saya memang usianya masih 60 tahun. Cerita, Pak Bengki, saya mengadopsi anak laki-laki saya sudah 9 tahun. Ganteng anaknya. Dan beberapa hari kemarin orang tuanya berkunjung ke rumah. Anak ini gelisah. Memang ketemu sama orang tua kandungnya. Yang heran ucapannya membuat saya merinding. Dia cerita apa? Dia cerita begini. Sama ibu kandungnya lagi duduk rame-rame. Ibu, saya tahu ibu yang melahirkan secara fisik. Tapi di rumah ini saya dilahirkan di dalam kasih. Betul. Karena tidak semua orang kandung itu bisa melahirkan kasih di dalam jiwa anak-anaknya. Ibunya diam aja cuma nangis. Ya memang dia datang bukan untuk minta anak ini kembali, dia cuma mau berkunjung. Tapi jawabannya hebat ya. Ibu, saya tahu ibu yang ngelahirin secara fisik saya. Tapi saya lahir di dalam kasih lewat keluarga di tempat ini. Itu dari mana anak umur 9 tahun bisa ngomong begitu, Bu? Saya bisa merasakan. Karena saya mengalami hal yang sama. Umur 5 hari, saya diambil oleh kakak mama kandung saya. Waktu SMA saya ketemu di satu pesta. Dan saya ingat omongan saya. Saya berusaha menghindar, saya tahu itu mama kandung saya. Karena kepergok saya ngomong, Bu. Saya bilang, tante, saya tahu tante yang ngelahirin saya. Tapi maaf ya, saya nggak punya perasaan apa-apa. Setitik saya nggak punya perasaan apa-apa. Dan saya lega, saudara, saya bisa ngomong begitu. Saya harus jujur dengan diri saya sendiri. Dia memang ngelahirin saya. Tapi perasaan kasih sayang saya kepada cicinya mama ini. Jadi omong kosong. Kalau ada anak diadopsi orang lain, terus dia cinta ibu kandungnya, nggak ada. Saya sudah survei kemana-mana. Dia lebih cinta kepada yang merawatnya. Ngelahirin cuma sakit mungkin 1 jam, tapi merawat sampai saya SMA itu nggak main-main. Keluarga saya punya makam besar keluarga di Belingi, Blitar, karena saya lahir di Belingi. Kadang-kadang family ketawa lihat makam-makam di situ. Ada 2 nama, tapi orangnya satu, saya. Ya, saya juga kok ada 2 nama, padahal orangnya satu. Jadi saya terlahir, saya, marga saya Ang. Jadi nama saya Ang Sun Eng. Tapi waktu diambil tante ini, cicinya mama, memang dia kaya raya sih. Jadi sejak kecil saya hidup dalam kelimpahan. Nama saya Tan Sun I.
Anda ya, Ang Sun Peng, Tan Sun I, orangnya di sini. Satu, gue juga bingung sendiri. Ini gimana? Ya sudahlah, saya nggak bisa memilih jalan hidup. Dan itu jalan hidup saya yang harus saya lanjutkan sampai hari ini. Yang aneh, waktu mami ya, mami itu cicinya mama yang adopsi saya. Waktu dia meninggal, sampai dia menghembuskan nafas terakhir, saya di sebelah. Tapi orang tua kandung saya meninggal, saya nggak ada. Ya sudah, mau diapain? Bukan saya nggak tahu, tahu. Tapi kasih saya sudah terlanjur ke yang mengadopsi. Itulah sisi kecil dari kehidupan saya. Dari sini saya sadar, Tuhan Yesus berkata di kayu salib apa? Yohanes, inilah ibumu. Ibu, inilah anak. Enggak ada sambungan darah, tapi ada sambungan kasih sayang. Dan yang dikatakan Yesus benar. Enggak ada hubungan darah, tapi di situ ada kasih. Dan itulah yang saya alami. Makanya saya bisa bercerita yang diomong Tuhan Yesus di kayu salib 100% benar. Ya. Tapi apapun terjadi, jalani aja hidup. Nah, hari ini saya ingin mengupas sesuatu agak nyeleneh. Tapi benar, saudara. Biasanya di gereja kalau pengantin baru punya anak diserahkan ke gereja enggak? Serahkan kan? Awal mulanya penyerahan anak itu dari siapa? Ini yang mau saya kupas, benar kan? Ya, oke, kita bangkit berdiri. Tolong Kejadian 22 ayat 1 sampai 5 dulu, nanti kita lanjut ayat 7 sampai 12. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Artinya masih jauh. Yang kelima, terakhir, kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Amin. Silahkan duduk. Ayat pertama, tolong. Ya. Pasal 20. Perhatikan. Perhatikan kalimat pertama. Setelah semuanya itu. Apa artinya? Peristiwa ini terjadi setelah Abraham punya istri cantik yang namanya Sarah. Hidupnya kaya raya. Dan dia punya anak laki tunggal yang namanya Ishak. Dia sudah memiliki kesempurnaan. Pada saat itulah Tuhan datang. Saya percaya Anda sudah diberkati kok. Kekayaan, kecukupan, istri, suami, plus pekerjaan yang bagus. Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Di sini saya mikir, kenapa Tuhan memanggil sekali? Dia bisa yakin kalau itu Tuhan. Coba kalau namamu dipanggil, Sylvie, ini setan, apa-apa ya.
Kenapa? Sekali dipanggil, dia ngomong, ya Tuhan. Karena Abraham hidup bergaul dengan Allah. Dia tahu gayanya Tuhan. Dia tahu suaranya. Bagi yang sudah menikah 20-30 tahun, walaupun suami atau istrimu di balik pintu, Anda bisa tahu, itu suara suamiku, benar? Iya kan? Walaupun nggak manggil namamu loh. Saya tahu, istriku ada di sana nih sama teman-teman. Karena 20 tahun hidup Nah kalau saudara mau tahu suara Tuhan, bergaulah dengan Tuhan selama engkau bisa. Loh, masa Tuhan manggilnya begini? Suara Tuhan gimana Pak Pengki? Saudara pagi berangkat kerja untuk menafkahin keluarga. Nggak usah nanya, itu jelas suara Tuhan. Karena Tuhan ngomong, kalau tidak bekerja jangan bertanggung jawablah sama keluarga. Hidup panggilan Tuhan tuh jangan aneh-aneh. Waras dan wajar. Ya kan? Oke, kita naik lagi ayat kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepada. Ini penyerahan anak pertama. Tapi bukan maunya Abraham. Maunya tuh. Sampai hari ini tetap sama. Tuhan mau putra putrimu diserahkan. Lewat orang tuanya. Dengan alat gereja. Benar kan? Sama. Tapi di sini kan karena kita sudah tradisi bertahun-tahun punya anak ya harus diserahkan Tuhan. Ini enggak, ini pertama kali penyerahan anak di gereja. Cuma gerejanya enggak ada, saudara. Ya, pergilah ke sana. Perhatikan, saya suka kalimat ini. Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi pada saat dia ngomong Abraham, dia belum kasih tahu gunungnya. Ikut Tuhan itu nggak bisa kita nanya, ujungnya gimana? Enggak. Abraham, kamu keluar rumah dulu, jalan dulu, nanti aku kasih tahu tempat. Proses Tuhan selalu begitu Bapak Ibu. Jangan nanya, umur 60 aku gimana? Bisnisku umur 70 gimana? Jalan dulu, keluar rumah, jalan. Setelah engkau jalan, nanti aku mau ngomong sama kamu di mana engkau harus berada. Amin. Mau melangkah selangkah demi selangkah. Itu gaya Tuhan terhadap saya. Oke, naik lagi. Saya suka kalimat ini. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Artinya apa? Berarti Tuhan ngomong sama dia semalam kan? Iya dong. Khotbah itu kan teori kemungkinan, Bu. Mungkin benar, mungkin salah. Saya selalu mendramatisir dengan teori kemungkinan. Saya masukkan diri saya ada di tengah peristiwa itu. Keesokan paginya, ia memasang pelana keledainya, memanggil kedua bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia, dan ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepada. Aneh ya. Dia pergi ngajak budaknya, istrinya nggak diajak. Saya mau tanya, sini siapa yang sudah jadi istri? Yang sudah jadi istri? Banyak yang tua kok belum punya suami, saya emang nggak laku loh. Kenapa istrinya tidak diajak? Ayo. Ya sebetulnya kita nggak usah ngurusin, Bu. Itu kan istrinya Abraham, bukan istri saya. Tapi saya mau kasih tahu, kenapa Tuhan tidak ngomong sama istri? Karena Tuhan tahu Abraham, kamu pemimpin rumah tangga. Urus istrimu, tangani dia. Jadi suami itu adalah wakil Tuhan. Istri adalah makhluk yang dikasihi
Jadi Tuhan nggak perlu ngomong sama istrinya. Cukup aku punya perwakilan Abraham. Diajak nggak Bu? Enggak kan? Istrinya marah, ada ayatnya. Kalau misalnya suamimu pergi, terus nggak pamit sama ibu tersinggung nggak Bu? Nah makanya namamu nggak ada di sini. Belum masuk Alkitab aja sudah tersinggung. Gak usah tersinggung Bu. Segala sesuatu ada caranya, ada tempatnya, ada waktunya. Amin. Ya, istri kan mau yang gini, Pak, kerja jangan lama-lama, cepat pulang, tapi bawa duit sebanyak-banyaknya. Emang ikut nengkong lu apa? Kita cari duit setengah mati Bu. Kadang-kadang taruhan nyawa. Istri tinggal terima aja lah. Makanya saya minta tolong kepada para istri, tolong kasihanilah aku dengan kau hukum. Amin. Gak dapat duit dimarahin lagi. Saya kan sering nanya, ibu-ibu, kalau dapat gaji dari suami ngomong terima kasih nggak Bu? Oh yang bener. Banyak istri kalau terima amplop gajian, John segini lagi John. Gua punya istri gitu, gua cekik saudara. Dengar ya, jangan pernah mengeluh dengan pekerjaanmu. Jangan pernah mengutuki pekerjaanmu, karena engkau makan dari pekerjaan. Amin. Sekalipun penghasilannya kecil, tolong berhenti mengutuki pekerjaan yang ada jalannya. Kerja segini aja apa sih? Tapi sementara ini Anda makan dari situ kan? Syukurin aja. Gitu loh. Semakin Anda nggak suka dengan pekerjaanmu, semakin Anda susah. Ya, bisa bersyukur Pak. Kerja apa saja. Dah, kamsiatikong, terima kasih Tuhan Yesus. Gak usah ribet-ribet lah. Kalau bersyukur, setia kepada perkara yang kecil, Bapak-bapak akan ditambahkan perkara yang besar. Ya. Bujangnya diajak. Dia bawa kayu, bawa api, berarti dia melakukan ketaatan dengan persiapan yang matang. Hidup ini punya tujuan. Mencapai tujuan punya cara, tapi jangan lupa persiapan. Orang yang kurang perencanaan, itu sama saja dengan merencanakan kekurangannya sendiri. Saya kalau minggu gitu, malamnya, sudah saya siapkan pakaian saya, materi saya, semua siap. Besok saya harus keluar kota untuk jualan, marketing dan sebagainya. Saya siapkan. Jadi pagi tinggal start. Amin. Ya. Nah, persiapan itu salah satu kunci kesuksesan dan perencanaan. Pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Oke, ayat 4. Naik lagi satu. Nah, ini saya suka ayat ini, perhatikan. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari. Mungkin Anda mengeluh, Pak Pengki, saya sudah bekerja 30 tahun. Saya sudah bekerja sekian lama, tapi penghasilannya kok nggak cocok. Sering ada yang ngomong begitu. Saya 30 tahun loh Pak, penghasilan saya masih jauh dari impian. Perhatikan, Abraham mewakili kita. Ya, saya banting tulang, saya setia kepada perusahaan, saya ganti bisnis, tapi kok kayaknya masih jauh dari penghasilan yang saya harapkan. Siapa yang masih di sini angkat tangan? Enggak apa-apa. Jujur dia. Enggak usah sok kaya, saudara. Kalau enggak cukup, ngomong enggak cukup. Amin. Nanti Tuhan cukupkan. Saya kasih tahu, kenapa Indonesia tambah lama tambah banyak yang miskin? Yang pertama, karena yang miskin tidak mau ngaku miskin. Yang kedua, yang kaya ikut ngaku miskin. Perhatikan kalau sudah masuk kelas baru, mendadak ibu-ibu miskin rame-rame, minta surat gereja, ya supaya uang pangkalnya jadi kecil. Jangan gitu, entar rezekimu dicabut. Berapapun kau bisa bayar, supaya sekolah menyumbangkan kelebihanmu
untuk murid yang lain. Amin. Diberkati kok pelit amat sih. Tuhan itu ingin kita hemat, bukan pelit. Saudara itu sudah hemat, pelit lagi, hidup lagi, gue capek ngeliat. Ya. Melihat tempat itu dari jauh. Perhatikan. Dan pada hari ketiga. Berarti dia sudah jalan 3 hari 3 malam. Di sana nggak ada rest area, Bu. Nggak ada Starbucks, nggak ada kopi bungkus. Jadi jalan di padang gurun tuh panas 3 hari. Orang Kristen pasti mengalami kelelahan fisik, kelelahan emosi, bahkan kejenuhan rohani. Wajar. Ya. Nggak usah teriak-teriak, Bu. Kita semua juga ngalamin, ya. Oke. Tapi apa kau masih jauh? Terus Abraham putus asa? Enggak, yuk balik yuk. Mana tempatnya? Enggak, saudara. Hidup itu harus tabah, tekun dan sabar. Saudara itu orang hebat. Cuma Anda kurang ketabahan, Anda kurang ketekunan, maunya semuanya instan. Kagak bisa, Bu, kagak bisa. Ya. Semua berproses. Oke. Naik lagi, kita akhiri yang kelima, baru masuk bagian kedua. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang sesudah kami kembali kepadamu. Jadi dia dibarengin bujangnya 2 orang sampai batas tertentu. Setelah itu dia ngomong, bujang, kamu jangan ikut aku. Ada saatnya, Bu. Bapak Ibu harus sendirian. Amin. Jangan terlalu mengandalkan orang. Jangan. Saya ini punya sifat yang keterlaluan mandiri. Sampai istri saya sering marah. Kamu anggap aku di rumah ini tiang bendera. Ya memang sudah adatku dari kecil. Saya nggak pernah minta istri saya sediain sepatu, pakaian ditaruh koper, nggak pernah saya. Semuanya saya sendiri. Itu ada bagusnya, ada jelek. Enak mana? Punya suami terlalu mandiri kayak saya atau suami yang manja? Pilih. Ayo. Maunya geleyotan. Aduh mama kemana? Gue capek, gue sunat habis laki kayak begitu. Laki itu laki banget gitu loh. Dunia kerja saya di kapal juga keras. Saya jadi kapten 20 tahun, Pak. Bisnis saya juga keras. Sejak kecil saya keras, ya terbentuk lah. Sebetulnya saya itu orang sangat romantis. Sangat. Kalau nggak percaya coba. Saya itu romantis banget. Cuma saya menghadapi hidup, saya harus tegas. Kalau engkau lunak sama kehidupan, kehidupan akan kejam sama Anda. Tapi kalau engkau keras dengan dirimu sendiri, dunia akan lunak terhadap Anda. Hidup jangan pernah cengeng. Amin. Fight habis. Sudah gitu aja kok, gampang. Ya. Ada saatnya. Satu saat engkau sendirian, gak ada yang nemenin. Saya sudah persiapkan. Sekarang saya sendirian, udah 4 tahun lebih. Sampai rumah, kadang-kadang nyapu dulu, ngepel dulu, ngosek kamar mandi, bersihin garasi, semua. Saya lakukan kok sendirian. Coba kalau saya tidak ada bekali begitu. Anak-anak ngomong, cari pembantu Pak. Aduh enggak deh, gua ada pembantu risih. Ntar kalau tua gua ngerawat, kalau muda dipikirin enggak. Loh iya kan? Coba gua ambil pembantu umur 20 tahun. Oh disorotin RT RW. Itu opa ngapain itu? Enggak, saudara. Selama tangan dan kaki masih bisa saya gerakkan, saya bersama Tuhan untuk bergerak. Amin. Wih, keren. Wah itu ngeprank itu nggak apa-apa. Itu prank. Bisa membuat saya kaget kan, bagus. Nggak apa-apa. Biarin Bu. Biarin anak jadi dirinya. Saya biar ada anak lari-lari, saya pernah marah? Enggak. Paling saya batin, maknya nggak tahu diri itu. Cuma gitu aja. Ngapain?
Siapa tahu dia lari-lari dengarkan khotbah Pak Pengki, lain hari dia jadi pembicara top. Oke? Saya bukan ngomong jadi pendeta, jadi pembicara yang ngetop. Ya. Saudara siap di satu titik Anda sendirian? Siapkan dirimu. Siap gak siap harus siap. Oke, kita akan selesaikan bagian kedua. Kita bangkit berdiri lagi. Jam 3 ini jam ngantuk. Jadi saya ajak saudara berdiri duduk. Biar melek. Ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak anaknya kepada Abraham, "Ayah." "Bapa," sahut Abraham. "Ya, anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah," ini kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. "Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama." Karena ini topik saya. Yang ke-10. Naik lagi. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ke-11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit katanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Yang terakhir, lalu Tuhan berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Amin. Silakan duduk. Kita selesaikan cerita ini. Tolong naik ke ayat yang ke-7. Ayat ke-7. Oke, makasih. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, "Bapa, di sini persiapannya sudah ada. Tapi korban bakaran di mana?" Anak sama bapak. Waras kan, Ishak itu otak yang cerdas. "Papa, pisaunya ada, apinya ada, kayunya ada. Dombanya di mana?" Ini dialog sangat ngeri, Bu. Misalnya anak bapak ibu satu hari nanya, "Pak, besok kita bisa makan enggak? Papa punya uang enggak?" Pernah ditanya anak begitu? "Pak, saya mau kuliah, Papa punya uang enggak?" Saudara, saya mau tanya, dalam satu hari engkau lebih banyak bicara kepada orang lain atau engkau bicara dengan dirimu? Ini mewakili kita. Ini adalah bicara batiniah. Seorang ayah pasti berbicara begitu. Gaji cuma segini, anak satu masuk SMA, yang kedua masuk SMP, stres gak Pak? Stres lah. Lebih banyak bicara dengan diri sendiri. Anda akan tahu kemampuanmu, Anda akan tahu dirimu siapa. Ini mendadak anaknya nanya, kalau saudara di posisi Abraham kira-kira syok gak saudara? Waduh, gue mesti jawab apa? Tapi jawabannya lihat. Ayat yang ke-8. Klik. Perhatikan jawabannya. Sahut Abraham, "Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama." Kalau dalam rumah tangga sekarang kita ngomong sama anak kita, "Percayalah nak, Papa yang saya sembah akan menyiapkan duitnya untuk kamu lewat pekerjaan Papa." Amin. Tenang aja, yang penting kamu sekolah. Ini ya. Cucu saya yang perempuan cuman satu orang. Dekat ibu. Ya, cakep kan? Oh, cakep banget. Makanya saya nggak mau nikah lagi. Opa, Feli kepingin jadi pilot. Oke. Kurang berapa tahun? Itu. Opa punya duit nggak? Kira-kira saya senep nggak dengar begitu? Opa sudah siapin semua. Opa, itu duit gede, 1 M ke atas. Saya bilang,
kamu jangan menghina upahmu. Ini upah berduit. Amin. Lain sama upah lain. Yang penting nak, kamu sekolah. Benar upah ya? Saya dipeluk, terima kasih. Yang penting kamu sekolah. Nanti waktunya saya antar kamu ke sekolah pilot. Opa sendiri yang antar. Seorang ayah harus mau dan punya kemampuan untuk menjamin anak-anaknya masa depan. Gini ya, saya nggak tahu urusan ekonomimu, saya nggak bisa menghakimi. Cuman kalau kita nih sampai nggak bisa nyekolahin anak, mereka ketuntut kita. Hidupku jadi gini, karena saya putus sekolah. Tolong para ayah, saya tahu ekonomi sekarang sulit. Saya bukan nggak ngerti, ngerti bro. Tapi berikan jaminan dengan imanmu, tunjukkan. Jangan cuma memberi warisan materi, berikan warisan iman. Dengan saya menjamin cucu saya, imannya naik kan. Beres, tinggal sekolah pinter aja kok, oke? Jangan lemah. Masa saya jawab, ntar dulu ya Feli ya. Ntar Uma kalau kamu 3 tahun lagi lulus sekolah pilot, Uma punya duit gak? Kan lepas dia pulang. Lu kan dia punya ayah. Tapi saya sudah janji, mulai bayi saya ambil semuanya, saya biayai sampai selesai. Orang tua harus tetap punya tujuan hidup. Amin. Coba kalau saya nggak punya tujuan hidup, saya lebih dari cukup kok. Tapi hidup itu harus ada yang saya perjuangkan. Apa perjuanganmu bapak-bapak? Perjuangkan semuanya. Walaupun hari ini engkau sulit, berjuang saya bilang. Kayak orang nggak beriman aja. Amin. Saya bukan anak muda, 77 tahun itu tua banget saudara. Tapi tetap cari duit lancar. Amin. Umur 60 papa sudah tua, mati lu sebentar lagi. Makanya anak-anak kalau papamu naik tangga jangan dilarang. Biar naik paling jatuh mati, selesai kan? Pak jangan pak tua, ntar dia ngerasa tua beneran. Ya. Saya masih punya 1 cucu yang saya perjuangkan. Dan saya sudah janji. Janji itu dibawa mati. Dan gak bisa saya ambil uang. Saya tidak mau mengecewakan cucu saya. Setuju? Jangan pernah kecewakan anak-anak. Nanti tanggung jawabnya panjang. Tapi gak cukup apa lagi? Kalau Anda ngomong gak cukup, imanmu jadi gak cukup. Cari jalan dulu. Setuju? Iya, pemulung aja bisa punya uang jutaan kok. Jangan putus asa sebelum mencoba. Ada 3 kata yang saya paling benci. Gak bisa, gak mungkin, gak mau. Kamu saya tabok itu mulut. Gak boleh kita ngomong. Gak bisa. Loh, dari mana kamu gak bisa? Keluarkan potensimu dulu. Nanti Tuhan kirim untuk orang-orang untuk menolong Anda. Oke? Percaya? Ya. Saya kalau di bandara, orang-orang nanya saya, Bapak ini jalan sendirian. Iya, kenapa? Orang seusia Bapak masih ditemenin. Cewek, muda. Enggak usah, saudara. Kalau engkau merasa dirimu lemah, jadilah lemah. Tapi kalau saudara merasa kuat, akan jadi seperti yang engkau ucapkan. Ya. Saya memberikan contoh kepada Anda. Saya kemana-mana bawa 2 tas. 1 buku berat, 1 pakaian dan perlengkapan. Itu kalau dari landing menuju keluar itu 1 kilometer lebih. Saya nggak mau pakai troli, nggak aku angkat sendiri. Supaya ini semua kuat. Jadi kalau mukul orang masih jatuh Pak. Iya kan? Kan gitu aja. Hidup ini Anda yang menentukan bersama Tuhan. Selesai. Udah. Mau miskin ya miskinlah engkau. Mau punya duit ya, jadilah seperti iman. Nah, inilah seorang ayah
harus memiliki jawaban iman. Kalau ditanya putra, putri. Siap Bapak Ibu? Jawab, Tuhan mencukupkan anakku. Naik lagi ayat ke-8. 9. Kita mau selesaiin, tolong. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Tadi tempatnya masih jauh enggak? Tapi saya suka kata ini. Sampailah. Tuhan memberkati Anda pas pada waktunya. Percayalah. Amin. Jalan terus, Mas, Bapak, Ibu. Rintangan banyak, tapi jangan pernah berhenti. Kecuali tekapar, sudah. Ya. Anak-anak sering telepon, Pak, sudah makan apa? Enggak, Papa beli di depan ikan pindang 20.000, makan sampai malam, bikin nasi sendiri. Mereka mau ngirim, enggak usah. Beli lodeh, ikan pindang, telur dadar ke depan 30.000, makan sampai malam kan? Udah. Setel musik, hobi baca, mau jalan-jalan. Saudara tahu? Saya itu kalau naik mobil, Bu. Jalan saya 130, 140. Gila kan? Itu saya, Bu. Mau ikut mobil sama saya, tak trek nanti. Sampai 150. Saya ngecek refleksi saya gimana. Mata saya gimana. Saya bukan orang gila, Bu. Ya kalau jalan di Gajah Mada juga jangan 140, dikeprok orang dong. Kita cari tol ke bandara 50 kilo. Gas trek semua. Senang, Bu. Oh, ternyata saya masih Kalau Anda naik mobil lelet, caramu cari duit juga Ibu kok kayaknya kepahitan banget. Iya. Dengerin. Siapa yang belum nikah, angkat tangan. Tak kasih tahu gimana caranya cari jodoh. Sekali ini saya nanya beneran, nggak ngejebak nggak? Cari laki yang doyan makan ke restoran. Lu apa hubungan? Karena makan ke restoran butuh duit. Kalau butuh duit berarti dia pintar cari duit. Lu gampang, teori orang Cina paling gampang kok. Jangan cari laki warteg aja yuk. Nanya dulu ini pindang berapa. Bubarin sekarang, pedot, Bu. Bubarin sudah. Itu calon nggak punya duit. Saya bukan tukang foya-foya. Saya tidak suka pamer. Saya bukan pendeta yang suka pamer. Enggak. Tapi saya ngetrek diri saya sendiri. Sampailah. Ini proses perlu waktu, perlu ketabahan, ketekunan, dan kesabaran. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ishak waktu dikorbankan umur berapa Bapak Ibu? 12 tahun. Laki kesit-kesitnya ya, otaknya jalan enggak? Emang Ishak ini goblok enggak nanya bapaknya? Lupa, ngapain gua diikat? Terus ditaruh di mezbah. Loh, saya mau diapain? Kalau saya jadi Abraham, tak ambil pisaunya, tak lemparkan ke Abraham dulu, saudara. Kenapa dia diem aja? Ini pertanyaan yang sulit kan? Kenapa dia diem? Kenapa dia nurut sama ayahnya? Saya cuma punya satu jawaban. Seorang ayah yang taat kepada Bapa di sorga, anaknya akan tunduk kepada orang tuanya. Amin. Jangan salahkan kalau anakmu melawan orang tua. Karena tidak adanya sosok ayah di rumah. Loh, saya di rumah Pak, nganggur. Tapi stres anak. Itu yang nganggur pasti ketawa. Jadi perhatikan ini kisah hidup sehari-hari. Jadi tolong para ayah, hadirlah pada saat anakmu pada waktunya membutuhkan. Ya kan? Makanya sering-sering melakukan perjalanan ke dalam diri. Dialog dengan batin Anda sendiri. Iya kan? Jadi ini kunci satu. Kalau seorang ayah
hidup baik di hadapan Tuhan, anaknya pasti nurut. Amin. Sudah, gitu aja kok jawabannya. Oke, kita naik lagi 10, kita selesaiin. Oke, tadi ada kalimat apa Bu? Keduanya berjalan bersama-sama. Siapa keduanya? Pihak pertama adalah Abraham, pihak yang mengorbankan. Pihak kedua adalah Ishak, pihak yang dikorbankan. Bisa bareng nggak? Suami istri, kadang-kadang ada yang merasa, saya ini korban suami saya. Kenapa lu nikah? Kejebak Pak, goblok. Yang penting bicara tujuan ujung. Suami istri bisa konflik, suami istri bisa ribut. Tapi kalau bicara ngebesarin anak-anak, iya kan? Kan jadi akur lagi. Nggak mungkin rumah tangga tanpa konflik itu mana sih? Saya akan menyembah Anda kalau rumah tanggamu 10 tahun nggak ada konflik. Saya sembah di sini juga, saudara. Menikah itu bukan untuk mencari orang yang cocok, tapi lewat pernikahan saya belajar untuk cocok. Saya menikah 53 tahun, nggak cocok juga. Lu nggak cocok. Saya perfeksionis, istri saya selebor, ganti daster, bruk, sampai pernah saya gunting. Capek saya. Tapi saya mau dia, berarti mau dengan segala kekurangannya. Amin. Saya dulu nggak suka istri saya itu rambutnya pendek. Karena dia kesel sama saya. Saya pulang, dipendekin. Itu cara istri menyakitin suami, melakukan yang tidak disukai suami, oke? Loh, emang nggak seneng istrinya rambut pendek? Itu kalau jalan kayak burung kiwi, Bu. Kan, aduh, gua kesel. Saya kehilangan selera sampai rambutnya agak panjang. Kenapa lu nggak pernah nyenggol? Gua enak lihat burung kiwi itu. Jadi turutin apa mau pasanganmu, oke? Bahagiakan dia. Jangan sampai Anda mau bahagiakan dia sudah nggak ada. Jangan, saudara. Ya. Jadi yang mengorbankan sama yang dikorbankan bisa jalan bareng karena tujuan satu yang mulia. Jangan cerai Bapak Ibu. Jangan cerai. Kasihan anak-anak. Kasihan demi Tuhan Yesus, tolong. Tapi kalau sudah terlanjur, ya sudah, mau diapain. Ya, kalau bisa jangan cerai. Makanya menikah itu bukan banyak doa, banyak mikir, banyak milih. Amin. Kalau anak Tuhan yang banyak berdoa, ya doa tuh otakmu dodol, ya celaka rumah tangga lu. Ya kan? Kalau saya tanya anak muda, mau cari suami gimana? Yang penting anak Tuhan. Apa sih bahasa begitu? Bahasa gak masuk akal buat saya. Dia anak Tuhan, dia di gereja terus, tapi gak punya gawe, mau Bu? Sampean? Ayo. Yang penting duit dulu. Ini baru pendeta keren kan? Loh iya dong, bukan saya materi, bukan. Tapi nikah perlu duit, jalan perlu duit, makan perlu duit, amin. Gak usah munafik hidup itu. Tapi juga jangan matre yang keterlaluan Bu. Yang standar-standar aja lah. Punya kerjaan, tanggung jawab, cinta, sebulan cukup. Udah, lu nikah. Semua menantu saya. Awalnya pacaran, naik sepeda. Sekarang mereka orang-orang hebat. Baca potensinya. Ya. Jangan dilihat hari ini. Lihatlah potensinya. Saya dulu ini ada yang ngeyel sama saya Bu. Saya dulu lihat potensinya bagus Pak. Pertama sudah naik Honda bebek. Kawin 30 tahun tetap Honda bebek. Iku apes Mbak Yu. Sampean salah ngelihat. Sekarang ini materi menjadi yang utama di tengah anak-anak muda. Bener kan? Emang materi bisa bikin Anda bahagia? Memang kalau nggak punya materi jelas nggak bahagia gitu loh. Tapi dia orang kaya, belum menentukan dia bahagia. Oke. Jadi cewek-cewek cari pertama ganteng dulu.
kayak Ivan, gue demen. Oh Ivan ini ganteng. Mau tahu namanya Ivan? Tolong berdiri Ivan. Ini Cina ganteng banget ini. Nah, gitu dong. Kerjaan bagus, sekolah bagus. Itu calon menantunya Pak Paulus. Pilih yang waras dulu. Mau mukanya kayak monyet, serem bu. Menikah jangan terlalu ganteng, penuh kekhawatiran. Cuma jangan terlalu jelek, gak bisa tidur bu sampai jam 4. Pokoknya diajak jalan oke, gua bangga ya. Duit ke warteg masih sudah biasa-biasa aja lah. Yang penting perjuangkan sesuatu. Punya target 5 tahun lagi gua punya mobil, punya rumah. Selesai. Oke? Oke, kita naik lagi. Tetapi berserulah Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Yang terakhir kita akan akhiri. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang, bukan nanti. Bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada Allah. Saudara, jadi Ishak itu dibakar dulu atau dipotong-potong dulu baru dibakar? Ayo, korban bakaran. Kalau menurut saya, gak mungkin apinya dibakar dulu. Kan kelojotan dia lari pasti. Ya, pasti dipotong-potong dulu, disembelih dulu. Baru ditaruh di atas mezbah. Gila ya Tuhan kejam. Tapi Anda jangan protes, itulah Tuhan. Kelihatannya kejam, tapi dia sangat baik. Tuhan itu gayanya cuma satu, seolah-olah. Kayaknya nggak berkati, tapi memberikan kelimpahan. Ya, pokoknya gayanya Tuhan saya tahu, seolah-olah cuek, seolah-olah nggak peduli, tapi dia sangat care sama saya dan Anda. Percayalah, itu Bapak saya di sorga, saudara. Nah, sekarang perhatikan. Saya ini ngebayangin, mencoba ya mendramatisir kejadian dan saya ada di situ. Waktu Ishak diikat, bayangin kalau dia muncul takut terus lari. Ini Alkitab tebel sekali. Temanya cari-carian. Wong Ishak yang lari kok. Tapi Ishak tidak lari. Ini calon suami yang luar biasa. Sekali ngomong hitam, hitam. Sekali ngomong iya, nggak pernah mencelak. Amin. Ishak itu punya pribadi itu. Begitu dia menyerah, saya tidak akan lari. Begitu saya ngomong iya, tak lakoni. Itu namanya laki. Amin. Oh itu ada yang amin. Itu laki banget, demen itu. Dengerin ya. Anda mau buktikan cinta laki-laki yang beneran? Mau tahu buktinya? Pada saat dia mengajak nikah Anda, itu cintanya sejati. Oke? Perempuan itu kalau kenalan selalu nanya hubungan, ujungnya kemana? Iya kan? Tapi kalau laki enggak, kayak rel kereta api, enggak perlu punya ujung. Yang penting demen-demenan aja. Iya kan? Laki kan gitu, ayo ngaku. Perempuan enggak bisa. Ujung kita kemana? Enggak bisa bu. Emang perempuan kasihan ya. Kalau umur 17 tahun ngomongnya sombong. Siapa aku? Umur 25 tahun banyak yang lamar. Siapa kamu? Begitu umur 40, siapa saja. Udah, sini. Loh iya kan? Kalau sudah 40, siapa saja. Saya banyak ketemu cewek begitu. Udah laki nggak kerja nggak apa-apa. Sekarang bukan zamannya tulang rusuk. Sekarang zamannya tulang punggung. Loh. Telat pikir sampean mas. Ya. Bagi cowok-cowok yang males, nggak perlu tulang rusuk. Cari tulang punggung. Tapi lu jadi keset ntar di rumah lu. Diinjek-injek terus. Udah banyak teman-teman saya bu. Ya. Saya kemarin ditawarin lagi, ini umur 45, kayak Udah Pengki diam aja.
Gua kambing apa? Gila nih ibu. Cakep sih, cakep perempuan. Saya teleponin om. Pengki itu model Ishak. Sekali ngomong tidak. Enggak. Amin. Laki itu jangan mencelak. Saya paling enggak demen. Saudara. Iya, mati-mati gua lakoni. Sekali aku ngomong enggak, selamanya enggak. Sudah. Jadi teman-teman cewek, kalau mau ngecek cinta sejati, dia ngelamar kamu enggak? Sudah. Kalau bener, sudah. Itu cinta sejati karena dia mau tanggung jawab. Sudah punya pacar? Yang belum. Saya mau kasih teka-teki sebelum saya akhiri biar cepat. Ini teka-teki sering kok saudara. Ya, yang belum punya cowok, sebelah kiri saya ada cowok ganteng bu, tapi bulanannya tipis, hampir gak cukup. Tapi ganteng, keren. Yang sebelah kanan saya jelek, tapi bulanannya tanpa seri. Mau yang mana? Ganteng duit tipis atau jelek duit kenceng? Mbak, kalau mbak ini boleh muda lagi, pilih yang mana mbak? Pilih yang mana? Yang banyak duit ya, bisa dioperasi ya. Tapi sebelum operasi Anda nggak bisa tidur 3-4 bulan. Anda kok kejebak saya sih? Seharusnya pilih ganteng plus punya duit. Itu iman. Amin. Berarti Anda nggak percaya sama dirimu sendiri loh. Jadi sekarang pilih mana? Jelek, duit kenceng, atau ganteng nggak punya duit? Ganteng punya duit, ngaca dulu lu. Situnya mau, sini mau delosor muntah, saudara. Jadi hidup itu harus bisa menempatkan diri dan tahu diri. Tahu kemampuan, tahu ukuran. Amin. Jangan serudak-seruduk aja. Ya. Nah, sudah di atas mesbah kan. Ini adegan terakhir. Dia ngomong, Tuhan kok gak bersuara lagi ya? Ini mau gua sembelih beneran atau gimana? Dia sudah cabut pisau, saudara. Dan mungkin dia doanya kencang. Tuhan, pisaunya udah gua cabut. Gak ada jawaban. Kira-kira gini. Begitu gak ada jawaban, dia mulai ayunkan pisau. Begitu terayun, Tuhan gak jawab. Tapi kurang 1 milimeter, malaikat Tuhan nangkep tangannya. Cuman satu kesimpulan, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong hidup. Kelihatannya dia biarin. Makanya Tuhan gayanya seolah-olah. Pisau di sini dia diem. Waktu ngebres gini dia diem. Tapi kurang 1 mili, dia tahu saatnya. Bagi yang punya perkumpulan hebat, tetap bertahan, maju ke depan. Nanti saatnya dia tidak pernah terlambat, dia tidak pernah terlalu cepat. Dan sebelum saya akhiri, mungkin Anda salah paham dengan cerita ini. Peristiwa ini adalah urusan Tuhan dengan Abraham. Dia nggak ada urusan sama si Ishak. Setuju? Ini urusanku sama Abraham, bukan Ishak. Dia cuman alat. Ayo kita belajar, saudara. Sukses enggak? Sukses. Inilah yang saya sebut teamwork. Oke, silakan. Rick, lagunya dulu biar mereka nebak ini lagu apa. Yang kenceng, Rick. Apa Rick? Kencengin aja. There's a place in your heart and I Lagu know apa? that it is love. Ya. And this place Lagunya much Michael brighter Jackson. than tomorrow. Ada pendeta berani kayak saya muter lagu gini? Enggak apa-apa. Ini lagu-lagu saya, kuping-kuping saya kok. Ini liriknya bagus. Mari semua bangsa, hitam, kaya, miskin, putih, kuning, kita bersatu untuk menyelamatkan dunia. Ini lagu persatuan yang luar biasa. You are the world. Kita bersama-sama, ya.
Oke, munculin gambarnya, Ben. Ya, you are the one. Dunia ini milik kita bersama. Klik 1. Teamwork ini bisa dipraktikkan di dunia kerja maupun rumah tangga Anda. Pertama, dalam kebersamaan yang penting ada komunikasi. Setuju? Cocok nggak cocok? Ngomong dulu. Yang kedua, setelah kita berkomunikasi, konflik itu pasti ada, men. Gak ada orang gak konflik. Sama diri sendiri konflik kan. Tapi jangan berhenti di konflik. Dari konflik muncullah konflik yang sehat menghasilkan kompetisi. Saudara sama saudara juga bersaing kok. Semua ada persaingan. Nah, setelah bersaing terus nanti terakomodir. Persaingan itu memunculkan talenta dan kita sebagai pemimpin sang ayah mampu mengakomodasi. Kalau sudah sampai ke titik yang keempat baru terjadi asimilasi. Saling mengalah, saling membantu, oke? Jadi jangan takut dengan konflik. Konflik itu sangat sehat. Kita naik lagi, klik. Tim itu ada kecocokan, ada perbedaan, ada kedekatan, ada kepercayaan, ada kebersamaan. Hidup itu bukan saling takut, tapi saling mengerti. Saya ingat ada cerita di akhirat. Malaikat sudah menghimpun manusia-manusia yang mati. Dia ngomong begini, siapa di sini yang takut istri ke sebelah kiri? Semua ke sebelah kiri, tinggal satu kok. Laki ke sebelah kanan. Hebat banget kata malaikat. Dia tanya, loh kamu kok sebelah kanan? Ya disuruh istri saya ke kanan. Di akhirat aja masih takut istri ya. Ini proses. Oke, naik lagi, klik. Saudara, kalau Anda ingin menjadi manusia T, hidup ini jadi gampang. Yang pertama, pengalaman dan pengetahuan harus luas. Yang kedua, kedalaman spiritual pekerjaan menjadi keahlian. Kalau Anda punya pengalaman hebat, pengetahuan hebat, dan keahlian yang mumpuni, hidup gak perlu takut. Amin. Naik lagi, klik. Buat saya teamwork baik keluarga dunia kerja memiliki 4 C. C yang pertama adalah konteks. Konteks itu berisi apa? Suasana dan lingkungan. Kalau suasana rumah tanggamu, lingkungan rumah bagus, nyaman gak Bu? Nyaman. Di kerjaan juga begitu. Ciptakan konteksnya dulu. C yang kedua apa? Perhatikan. Hidup ini perlu skill dan kepribadian. Suami istri kalau ngomong nyambung. Jangan saya ngomong golf, istri saya jawabnya kambing. Kan lucu, saudara. Jadi komposisinya itu harus skill and personality. Dengerin ya, cewek-cewek. Anda cantik boleh. Tapi kalau hari ini dodol dan undul, gak laku sampean. Cewek itu harus cerdas dan pintar. Gini, saya mau bantu Anda ya. Saya sering bikin seminar cewek-cewek yang jomblo tapi kerjaannya bagus. Semua saya tanya, ingin suaminya punya kondominium, kredit kar yang bagus. Capek lu. Daripada cari orang kaya. Pertama, belum tentu dapat. Kedua, kalau ada belum tentu dia mau sama kamu kan. Daripada nyari. Cewek-cewek dengerin. Jadikan dirimu kaya dan sukses. Oke? Daripada nyari-nyari. Nah kalau Anda sudah kaya dan sukses, kepret tuh laki-laki. Betul ya? Kepahitan ya Pak ya? Loh, ini tolong, jalan pikiran saya bener gak?
Nyari cewek kaya susah, ya kan? Kalau ada belum tentu mau sama kamu kan? Nah, daripada musik-musik, gue jadi sukses dan kaya aja, sudah selesai, enak. Ya. Kemudian ada apa? Ada komposisi dan talenta, kompetensis, ya. Apa? Kompetensis masing-masing menyiapkan tujuan dan pencapaian. Saya menyiapkan tujuanmu apa, pencapaiannya apa. Keluarkan talenta dan bakatmu, teman-teman muda, ya. Dan yang terakhir apa? Jeans itu cuma kemampuan beradaptasi, nggak ada lagi kok. Saya kumpul siapapun oke kok. Oke, kita naik satu lagi. Sukses tim, sukses keluarga. Pertama ada kemampuan individu, gak bisa ditawar. Yang kedua apa? Ada sama-sama pinter, kalau nggak ada koordinasi, perang terus Pak. Saling nonjol. Dan yang terakhir apa? Motivasinya apa? Gitu loh, ya. Oke, naik lagi. Klik. Kinerja dan kerja itu beda, Bapak. Kerja adalah perilaku berbuat sesuatu. Kinerja adalah warna dari kerjaan. Suasananya, ya. Kinerja, performance yang gimana? Perhatikan kompetensi Anda, talenta, bakat dan keahlian, ya. Dikali dengan motivasi. Anda mau hebat, motivasinya apa? Terus dikali dengan peluang. Ini jadi hebat, saudara. Anda orang hebat, tapi kalau nggak punya peluang gimana? Ya nggak bisa apa-apa dong. Kalau nggak ada peluang, ciptakan peluang. Saya orang suka ciptakan peluang. Sudah. Naik lagi, klik. Perhatikan, 3 hal ini harus Anda apali. Yang pertama, apa yang akan kita lakukan, bagaimana melakukannya, dan kenapa saya melakukan. Sebelum bergerak, tanyalah ini. Kenapa sih saya menikah? Karena sekampung menikah, Pak Pegi. Loh, kan lucu itu. Kenapa Anda melakukan? Dasarnya apa? Alasannya apa? Baru yang kedua, kalau sudah ketemu bagaimana cara saya melakukannya. Gak ada beban berat kalau Anda tahu caranya. Amin. Ya, baru apa yang harus kita lakukan untuk perbaikan kehidupan ini. Gampang aja kan? Oke, naik lagi, klik. Bahagia dalam pekerjaan. Yang pertama, Anda harus mahir dalam bidang. Jadi gak ada ketakutan. Yang kedua, ada gairah, ada passion, saudara. Ya. Yang ketiga, ada peluang. 3 hal ini yang dibutuhkan supaya Anda bahagia dalam dunia. Saya mau tanya, ibu-ibu kepingin badannya langsing? Pengen? Cuma ada 2 cara, diet dan sedot lemak. Diet itu proses. Saya nggak nyindir ibu loh, berbahagialah ibu badannya gemuk. Tapi kalau sedot lemak itu event. Sekarang Anda sedot lemak ya, saya punya beberapa teman. Setahun Anda bisa langsing, tapi lupa sedot lemak lagi. Waduh, gedenya minta ampun, Bu. Yang butuh langsing cuma orang Indonesia. Bule butuh orang langsing. Sedang yang gede-gede, Bu. Yang kita nggak doyan, dia seneng. Indonesia aja so hebat. Langsing. Suami nuntut istri langsing. Padahal dia kalau buka baju di rumah perutnya kayak celengan Semarang. Tuh mau injek aja. Gak enak kan? Ini 77 tahun gak gua bikin-bikin. Leter kan? Proses panjang. Saya latihan juga panjang. Saya latihan bodybuilding, saya latihan bela diri, cukup lah. Ya. Kalau enggak body saya enggak kayak hari ini. Saya dulu lebih gede dari sampai yang mana sekali pukul lambung. Sekarang sudah tua, zamannya ceking, ya ceking aja, Bu. Ya. Oke, naik lagi. Saudara ingin perubahan? Mau berubah terhadap suami? Suami mau berubah terhadap istri? Yang pertama apa, saudara? Lihat. Ntar malam kalau suamimu tidur, sudah lelap. Ya Bapak Ibu, Anda lihat.
Cuma ada dua. Mau matiin atau mau tambah cinta. There's a place in your heart. Saya kalau ngelihat cucu saya tidur, kasihan ya, dia lucu, dia indah. Lihat dulu. Setelah indah, baca perasaan. Rasanya gimana? Iya ya, suami saya cari duit setengah mati, gak nuntut apa-apa. Kenapa saya begini? Setelah lihat dan rasakan, perubahan terjadi dalam hidup. Percaya? Ya, nanti malam praktekin. Lihat suamimu kalau tidur. Belum tidur, meremin tidur. Ya, cuma dua aja, lihat rasakan berubah kok. Naik lagi kita terakhir kayaknya. Ya, perhatikan. Tuhan ditambah manusia adalah teamwork yang hebat. Tuhan memberkati. Ya, kita bangkit berdiri. Kami berdoa untuk pasangan suami istri. Biarlah mereka berbeda, tapi tetap jalan bersama Tuhan. Menjadi satu teamwork yang hebat. Biarlah pengurus di tempat ini berjalan bersama dengan jemaatnya. Dan biarlah kami semua berjalan bersama Tuhan. Berkati anak-anakmu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara diberkati. Amin. Silakan duduk. Di nama Tuhan, kita telah diberkati oleh firman yang begitu luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Pengkiandu. Dan kita akan memberikan yang terbaik saat ini. Mari berikan persembahan, persiapkan yang terbaik. Dan sebelum kita memberi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Bagi yang belum menerima amplop boleh mengangkat tangan. Ya, boleh angkat tangan lagi yang belum mendapatkan amplop. Ada lagi yang belum mendapatkan? Boleh angkat tangan? Sudah? Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Engkau berikan. Kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman dan pengajaran yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Pastor Pengkiandu. Kiranya ini dapat menjadi tuntunan dan pedoman dalam hidup kami. Berkati Pastor Pengkiandu, tambahkan hikmatnya, berkati usaha dan pekerjaannya, berkati kesehatannya, keluarganya, anak dan cucunya. Segala usahanya Tuhan buat berhasil. Biarlah lewat pengajaran hamba-Mu, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Ini saatnya kami memberi persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Berkatilah, layakkanlah, dan kuduskanlah persembahan kami ini ya Tuhan, agar menjadi berkat dan persembahan terbaik untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi, bahkan yang belum dapat memberi, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya, amin. Selamat memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan hati, kita memberi yang terbaik karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita dan kita diberkati untuk menjadi berkat. Yang diberkati boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Saudara juga bisa memberikan lewat transfer ke nomor ini untuk persembahan saudara atau persembahan ucapan syukur dan lain-lain. Dan bagi saudara yang ingin ikut
menikmati perjalanan rohani ke Israel, saudara bisa menghubungi kami. Kita akan berangkat tanggal 13 November sampai tanggal 25 November. Kita ke Mesir, Israel, Jordan, dan Petra. Harganya 2.850 saudara. Tempat terbatas, kita hanya menyiapkan 30 seat. Bagi saudara yang rindu ingin berangkat bersama-sama dengan keluarga besar GBI REM, segera daftarkan diri dan pastinya DP saudara supaya saudara mendapatkan seat. Ya, tahun lalu kita hampir 30 orang ya. Tahun ini kita juga siapkan hanya 30 seat. Baik, itu saja. Selamat ulang tahun yang berulang tahun dari tanggal 17 sampai tanggal 23 April. Tuhan Yesus memberkati, sehat terus, panjang umur, dan selalu diberkati untuk menjadi berkat. Tepuk tangan dulu buat yang berulang tahun saudara. Ya, selamat ulang tahun sekali lagi. Dan mungkin ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini, boleh lambaikan tangannya yang baru pertama kali ibadah di tempat ini. Oh, ada. Puji Tuhan, kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang teramat baik, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu tunggu untuk datang-datang lagi, Pak, ke tempat ini. Kita sama-sama bertumbuh di tempat ini. Gereja ini terbuka untuk siapapun. Tuhan memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Engkau sungguh baik, amat baik. Terima kasih untuk ibadah sore hari ini. Ibadah yang mendatangkan kemenangan, ibadah yang mendatangkan mujizat dalam hidup kami. Karena di tempat ini kami berjumpa dengan Tuhan. Karena di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada mujizat, di situ ada kuasa Tuhan. Terima kasih, kami pulang tidak sama seperti kami datang. Yang sakit sudah disembuhkan, terikat sudah dilepaskan, lemah sudah dikuatkan, yang punya masalah Tuhan sudah berikan jalan keluar. Dan kami berdoa sehati Tuhan, untuk hamba-Mu Pastor Pengki Andu, Tuhan berkati kiranya kesehatannya, keluarganya, pelayanannya. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, damai, sukacita. Pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Berikan umur panjang. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dalam ibadah yang keempat hari ini, Tuhan Yesus juga berkati. Berkati kami hamba-hamba-Mu dengan luar biasa. Supaya kami tetap memiliki roh yang menyala-nyala, kami tetap sehati melayani Tuhan di tempat ini. Berkati umat-Mu Tuhan. Jadikan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga yang berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Yang kami mampu mempersembahkan tubuh ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati hidup kami Tuhan. Gereja Tuhan di tempat ini diberkati. Hotel Ciputra, Mall Ciputra diberkati. Pemilik tempat ini, keluarga besar almarhum Bapak Ciputra diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk kota Jakarta. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini. Tuhan Yesus kiranya berkati. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami arahkan mata hati kami dan mengangkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masuk-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu. Diberkatilah keluarga-Mu. Diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko, dan keuangan-Mu. Apapun yang Kau kerjakan dengan tangan-Mu, Tuhan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan selalu menyertai. Karena itu sekarang, terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya kita yang diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.